Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kuliah kita sudah masuk pertemuan yang keempat ya, nggak terasa sudah keempat, berarti hampir 1 bulan. Sebelum kita mulai kuliahnya, mari kita berdoa dulu dengan doakan belajar raditu billah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Gimana kabarnya? Baik-baik semuanya? Baik, Bapak. Alhamdulillah, Bapak. Sudah masuk kuota bantuannya dari Mas Menteri 15 giga? Belum, Bapak. Belum. Ini Pak. Sebagian ada yang sudah masuk. Kartumu apa? Kalau Telkomsel sama Indosat kayaknya sudah mulai pada masuk deh. Saya Telkomsel nggak masuk. Indosat Pak, belum masuk. Telkomsel Bapak tadi. Bagian kakak kelasmu itu sudah pada masuk yang kakak kelasmu. Iya Pak, banyak. Saya juga sudah masuk dapat bantuan juga 15 giga dari Menteri. Berarti sama ya, mungkin sebentar lagi karena angkatan baru. Gitu. Sebelum kita mulai kuliahnya, belum berdoa ya ini tadi ya? Sudah sih lupa ya. Silakan mengisi daftar hadirnya dulu. Link saya kirim sebentar. Absen pertemuan 4. Monggo link sudah saya kirim, silakan diisi dulu. Saya beri waktu 2 menit untuk mengisi daftar hadirnya. Sudah selesai? Sampun. Oke, terima kasih. Oke. Teman-teman sekalian, hari ini kita masuk pada pertemuan keempat, materinya tentang kesiagaan. Jadi di tingkatan pramuka yang paling rendah itu tingkat siaga. Jadi kan ada di pertemuan beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan tingkatannya, ada siaga, penggalang, penegak, pandega, anggota dewasa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siaga. Di siaga itu juga ada tingkatannya nanti. Ada beberapa tingkatan juga begitu. Berarti kalau di tingkatan paling rendah ini jenjangnya jenjang apa? Siaga itu. Mbak Syafila, jenjang apa siaga itu? Loh ya, dipanggil kok malah diam. SD, Pak. SD. Pak. SD-nya kira-kira kelas berapa, Mbak Firna? Mbak Firna Nahwa, kira-kira kelas berapa kalau siaga itu? 4. 1-2 Pak. 1-2. Siaga itu 1-2. Arek si cilik-cilik rek, si lucu-lucu. Nah, masih lucu-lucu begitu tingkatannya. Oke, saya share screen dulu materinya. Selagi share screen, kamu juga boleh untuk men-screenshot-nya.
Oke. Udah kelihatan ya tulisannya ya. Jadi Belum kelihatan Pak screen-nya Pak. sudah. Belum kelihatan Pak. Udah. Hijau-hijau. Oke. Jadi pramuka itu penggolongannya berdasarkan usia. Rata-rata berdasarkan usia. Jadi di usia berapa ada di jenjang itu. Makanya kelompokannya ini yang saya sebut tadi, ada siaga, penggalang, penegak, pandega. Meskipun Saman belum dilantik, Saman seharusnya sekarang pada posisi mana? Pramuka apa? Mas Arif? Pandega, Pak. Pandega. Jadi berdasarkan usia. Jadi bukan berdasarkan sudah dilantik apa belum, tapi lantik apa belum itu kan formalitasnya. Karena pembagian pramuka itu pada dasarnya berdasarkan usia pesertanya. Pramuka siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang umur antara 7 sampai 10. 7 sampai 10 itu berarti kisaran kelas 1 2 3. Kelas 1 2 3. Disebut pramuka siaga karena sesuai dengan kiasan dasar masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaan dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa. Jadi penggolongan pramuka ini ada siaga, penggalang, penegak itu hanya ada di kita. Di negara lain tidak ada. Kalau di negara lain nggak tahu ya saya apa sebutannya apa, yang biasanya nyebutnya cuma scout gitu. Kalau di kita ada penggolongan ini tadi. Jadi nggak cuma sekedar ini siaga, ini penggalang, ini penegak, tidak ada filosofinya. Disebut dengan siaga karena pada masa itu ini masa kita siaga untuk mencapai kemerdekaan. Makanya ini masa persiapan, makanya ditaruh di kelas rendah untuk siaga ini. Pada usia tersebut, anak-anak memiliki sifat yang unik. Apa saja sifat yang unik? Coba Mbak Putri Dwi, menurutmu sifat uniknya anak itu kayak gimana? Mbak Putri Dwi Aprilia, nggak pernah jadi anak-anak kan kamu? Masa langsung brojol, langsung besar? Kan pernah jadi anak-anak. Uniknya anak-anak itu gimana? Oh iya. Apa? Ya anak-anak itu menurutmu gimana? Ceria. Calon guru SD masa ceria, betul. Terus lanjut. Mbak Maufiroh, menurutmu anak itu gimana, Mbak? Selain ceria. Lucu. Lucu, cerewet, omongnya akeh, manja. Ingin tahu Ini yang di bawah ini. Ya, jadi beraneka ragam. Pada dasarnya merupakan pribadi-pribadi yang aktif dan tidak pernah diam. Saman pernah lihat anak kecil diam? Kecuali saat ini ya, kalau kena gadget dia pasti diam. Ngegame free FF, PUBG, diam. Tapi pada dasarnya dia itu aktif. Coba kalau di sekolah kan dia nggak ada HP ya, zaman sampean dulu lah. Mesti kan suka main bola, pas jam istirahat lari-lari, gak karu-karuan. Jadi pada dasarnya aktif dan tidak pernah diam. Sifat uniknya merupakan kepolosan seorang anak yang belum tahu resiko dan belum dapat diserai tugas dan tanggung jawab secara penuh. Jadi mereka itu yang penting senang, nggak ngerti resiko, nggak ngerti bahaya biasanya. Dikasih tugas itu juga nggak bisa melaksanakan secara sepenuhnya. Makanya usia ini perlu didampingi. Dia biasanya yang menonjol ini ingin tahu, tanya aja. Sama kan biasanya kalau ngelesi punya anak kecil, dia mesti kadang tanya hal-hal yang tidak dipelajari. Itu nyambungnya kemana? Pokoknya ada nyambungnya harus ditanyain. Ingin tahunya tinggi. Biasanya usia siaga seperti itu. Jadi dia ada hal yang dia tidak tahu,
tidak mengerti biasanya mesti tanya, itu apa? Itu apa? Itu. Senang berdendang, menari, menyanyi, manja, meniru, suka ngadu, ngadu wadulan bahasa Jawanya. Dengan sangat Pak suka Ember. dipuji. Nah, ini anak siaga. Karena apa? Kehidupan siaga masih berkisar di keluarga yang ada ayah dan ibu. Rata-rata kan nggak lepas dari pantauan ayah dan ibu. Karena keluarga merupakan pusat aktivitasnya, makanya cenderung manja dan sebagainya itu tadi. Teman, apa sudah lupa ketika sudah kecil dulu? Sekarang sudah besar, wis lupa semuanya. Nah, ini nanti duniamu ini. Karena di PGSD itu dunianya nggak cuma kelas 6 saja, nggak kelas 4 saja, tapi kelas 1 sampai kelas 6. Sama di setting bagaimana menghandle anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Tuh. Oke, yang belum absen saya kirimi kembali link absennya, yang sudah absen tidak usah absen kembali. Oke, yang belum absen saja. Makanya, atas dasar hal tersebut, pembina pramuka siaga dikiaskan sebagai keluarga bahagia, di mana terdapat ayah, ibu, paman, bibi. Makanya pembinaan-pembinaan ini disebut perindukan. Perindukan. Jadi masih menginduk, perindukan. Makanya sebutannya kan ayah bunda biasanya. Hal ini diperjelas dengan formasi bentuk barisan. Kalau untuk siaga itu. Seperti apa barisannya? Biasanya lingkaran. Baik pada upacara pembukaan dan upacara penutupan. Jadi melingkar. Karena apa? Kalau melingkar itu kan merasa diayomi, saling bergandengan. Itu ada psikisnya seperti itu. Formasi barisan pada upacara pembukaan dan penutupan latihan siaga adalah berupa lingkaran, di mana pembinanya ada di tengah-tengah lingkaran, di belakang bendera. Jadi bentuknya melingkar. Nah, kalau Saman mungkin saat ini hafalnya ya pokoknya baris bersaf biasa. Tapi kalau yang masih siaga lingkaran. Makanya ada nyanyinya. Lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar. Mereka membentuk lingkaran dan bergandengan. Hal ini memberi makna bahwa dalam siaga itu porsi terbesar adalah ingarso sung tulodo. Di depan memberi contoh. Ini kan jargonnya, kata-kata bagusnya dari Ki Hajar Dewantoro. Jadi ingarso sung tulodo. Sedangkan ing madya mangunkarso dan tuturi handayani porsinya lebih kecil. Jadi ing madya mangunkarso di tengah mendampingi, tuturi handayani dari belakang mendorong. Simbol bentuk upacara ini juga mengkiaskan bahwa norma dan tata nilai bagi siaga mengikuti cermin kepribadian pembinanya. Karena anak kecil itu cenderung meniru. Kode kehormatan. Nah, ini. Kode kehormatan. Jadi kalau anak siaga itu ada 2 kode kehormatannya, yaitu janji pramuka siaga atau satya dan dwi dharma, ketentuan moral pramuka siaga. Nah, ini biasanya. Oke, silakan dibaca yang keras. Janji dwi satya, saya sebut. Mbak Elvi Yunitasari, monggo Dwi Satya dibaca yang keras. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus? Negara Kesatuan Indonesia dan mengikuti tata krama keluarga. Yang B, setiap hari berbuat kebijakan. Oke, terima kasih. Untuk yang Dwi Dharma, saya tunjuk Mbak Siti Solihah. Monggo Mbak Siti Solihah.
Mbak Siti Solihah kemana ya? Ya ini, kalau pembelajaran daring itu habis absen ditinggal, tinggal pergi, HP-nya Ya, seperti dinyalain. itulah Pak. Online. Ya, jeleknya daring itu ya begini. Kalau kameranya nggak nyala sehingga nggak tahu, kita nggak bisa tahu ini mahasiswanya ada apa enggak. Kalau Mas Jabar saya percaya ada karena kameranya menyala, tahu saya. Oke, Iya, Pak. Mbak Nila Khairiani. Monggo Mbak Nila Dwi Dharma. Mbak Nila, sama juga. Habis absen tinggal pergi. Nggak tahu kemana, Pak. Absen langsung pergi. Iya, ya ini. Saya sebenarnya nggak suka daring itu begini. Kelasmu memang ini terlalu banyak orangnya. Ini kan kudu dibagi nih semester depan, bagi 2. Sehingga kalau kuliah bisa tahu nggak terlalu banyak orangnya. Ini. Nah, ini coba kamu nanti presentasi, pesertamu kameranya mati semua. Ditanyain nggak ada yang jawab. Kamu jadi gurunya coba gimana? Batin rek ngene iki. Sakit hati, Pak. Sakit hati. Oke, memang saya nyebut yang nggak nggak nyala kameranya, sama testing juga. Mbak Laila Dewi Faradila, Mbak Laila, monggo. Dwi Dharma, Mbak Laila. 1. Siaga berbakti kepada Allah dan kepada ayah dan ibunya. 2. Siaga berani dan tidak putus asa. Oke, Mbak itu B, bukan 2 ya Mbak ya. Nanti kamu jangan mengajarkan ajaran yang sesat kepada anakmu, kepada anak didikmu. Tulisannya A dibaca 1. Oke, nggak apa-apa. Belajar masih semester 1, nggak usah malu. Saya dulu juga sama. Rambut saya dulu juga gondrong kayak Mas Fahmi. Nanti kalau sudah PPL gondol itu nanti Mas Fahmi. Ya Mas Fahmi ya. Jadi rambut kayak gitu semester 1 masih wajar, nanti akan mengikuti nanti. Kalau PPL nggak mungkin kayak gitu. Dikontrolin dulu, Pak. Ya, dipuas-puasin dulu. Nanti kalau sudah PPL soalnya jadi Pak Guru beneran Rek, ngajar ke sekolah masa tampilannya nggak seperti guru. Oke. Gundul, Pak. PPL gundul. Ya jangan gundul plontos, nanti kayak tuyul nanti kalau gundul plontos. Oke. Undercut, Pak, boleh, Pak. Oke, di dalam janjinya anak siaga ini ada 2 ya. Jadi Dwi Satya, Dwi Dharma. Jadi paling tidak di pramuka tuntutannya mereka ini secara umum itu ini. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Berarti apa? Sholat 5 waktu. Jadi anak SD kan dalam Islam kan umur 7 tahun kalau tidak sholat kan wajib dipukul. Dipukul tapi tidak yang menyakiti, tapi dipukul yang pembelajaran, dipukul kakinya gitu. Jadi dipukul yang tidak menyakiti dia, tapi dia takut. Nah, karena di sini makanya di pramuka itu ada kewajiban menjalankan kewajibanku. Kalau Kristen berarti tiap minggu dia ibadah ke gereja. Kalau ya sesuai dengan ibadahnya. Kalau kita umumnya Islam ya sholat 5 waktu. Terus menjalankan kewajiban terhadap negara kesatuan Indonesia. Apa itu? Upacara. Kalau anak SD itu enteng-entengan upacara. Kewajiban terhadap NKRI. Karena dia kan belum yang bayar pajak kan belum. Nggak bisa cari uang ya. Bayar pajak ya belum. Ya paling tidak terhadap NKRI ini apa? Upacara. Ikut upacara, nggak telat. Bajunya lengkap. Terus mengikuti tata krama keluarga. Di setiap keluarga memang cara mendidiknya beda-beda ya. Cara mendidik di keluarga itu beda-beda. Ada yang kalau misuh itu dibiarin, mengumpat dibiarin, karena memang keluarganya terbiasa seperti itu. Kalau yang keluarga agamis menuntut anaknya untuk hafalan dan sebagainya. Jadi tata krama di setiap keluarga itu berbeda. Yang pasti biasanya tata krama dalam keluarga itu orang tua selalu berusaha untuk anaknya baik. Disetting, dikondisikan tidak nakal, yang baik.
Kalaupun anaknya mengumpat, bapaknya mengumpat, tapi apakah boleh ketika anaknya mengumpat? Kan tidak boleh. Meskipun bapaknya misuan dan sebagainya, tapi kalau anaknya niru misu, nah, mesti orang tuanya marah-marah. Belum cukup umur, Pak. Iya, katanya nggak boleh. Terus misalnya bapaknya rokokan, anaknya mau ikut rokokan, meskipun bapaknya rokokan, kalau anaknya rokokan pasti dipukuli, disambleki. Terus kemudian setiap hari berbuat kebajikan. Apa itu berbuat kebajikan? Berbuat yang baik. Tuntutannya itu. Tapi pertanyaan saya, apakah anak siaga itu setiap hari berbuat baik? Tidak tentu. Ya kadang ganggu temannya, ngolok-ngolok temannya, membuli temannya. Nah, di Dwi Satya ini mereka diajari berjanji. Jadi ini semacam baiat gitu ya, baiat. Disumpah. Sumpahnya anak siaga itu ini. Setiap hari berbuat kebajikan. Kapan ini dilakukan sumpahnya ya? Pada saat momen, ada momen yang benar-benar kusuk gitu ya. Kalau saya dulu melakukan janji pramuka itu di kuburan, Rek, kalau saya. Dibawa ke kuburan dekat kampus, terus mengungkap janji. Tapi saya agak-agak lupa ini kalau nggak buka materinya. Demi kehormatanku aku berjanji dan bersungguh-sungguh, yang apa dan seterusnya gitu. Panjang, agak panjang karena kan pandega. Terus kalau sudah lolos mengucap janjinya diberi lencana, tanda bed. Itu saya dulu itu. Bed Dewantara, bednya kampus. Bednya pramuka kampus gitu. Nah, ini tuntutannya di sini. Jadi anak itu disumpah untuk Dwi Satya ini. Kemudian di Dwi Dharmanya apa? Siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya. Pak, kalau bapaknya sudah meninggal gimana, Pak? Ya kan tinggal bundanya aja. Ya berarti ya ke bundanya. Nggak usah dipersulit hal seperti ini itu. Tapi kadang anak kecil itu kan dia mengucap Dwi Dharma, siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya. Terus dia bilang, kakak-kakak pembina, saya sudah nggak punya ayah, masa saya harus membaca seperti itu? Gimana kamu jelasinnya? Masa ya mohon maaf, Pak. Minta maaf, Pak. Minta maaf ya. Minta maaf dulu, tapi itu harus dibaca. Meskipun orang tuanya harus sudah almarhum, kamu kan harus mendoakan kepada dia, kepada beliau. Berbaktinya dengan cara kamu berdoa kayak gitu. Masa guru nggak bisa jawab pertanyaan siswa? Ya harus bisa lah. Apalagi SD. Masa kena pertanyaan anak SD PR? Ya Pak Guru PR ya, karena nggak bisa jawab, saya jawab minggu depan. Jangan sampai lah itu muncul di hadapan siswamu. Jadi ada teknisnya itu. Itu nanti di cara mengajar itu diajari bagaimana kita agar tidak terlihat kayak jawab gitulah bahasa kasarnya. Terus juga mengajari berani dan tidak putus asa. Biasanya anak SD siaga itu takut. Kalau disuruh maju ke depan itu takut. Dredeg, ngompol. Pernah terjadi loh ya, saya ngajar itu saya suruh maju itu ngompol dia. Aduh, akhirnya tak suruh pulang. Ya wes pulang oh. Ganti ya daripada baunya pesing. Suruh maju pulang, suruh maju ngompol, suruh maju ngompol, suruh maju nangis. Nah ini kita harus membiasakan berani. Kalau perguruan tinggi disuruh maju nggak berani, disunat aja. Wes perguruan tinggi wes brengosen. Sampai ngepok, Pak. Berani. Ya iya. Masa disuruh maju nggak berani. Nggak ada ceritanya. Kalau ada misalnya ya disuruh presentasi, nggak ada yang mau presentasi. Biasanya dosen itu ngambek. Langsung keluar gitu aja, keluar ruangan gitu. Karena nggak ada yang berani, terus sudah biarin. Berarti itu yang kebangetan dosennya apa mahasiswanya? Ya mahasiswanya, masuk dosennya. Jadi berani. Melatih untuk berani dan tidak putus asa. Apa itu tidak putus asa? Tidak mudah untuk menyerah. Jadi dua kehormatan yang disebutkan di atas adalah standar moral bagi seorang pramuka siaga dalam bertingkah laku di masyarakat.
memang kadang anak SD itu kan emosionalnya kan fluktuatif ya, gampang lalian. Kalau nggak ada yang ngingetin itu lalian. Karena apa? Dia cenderung melakukan hal-hal yang dia suka. Nah, makanya kita sebagai pembina, pengajar, orang tua, harus ada standar moral untuk mereka itu seperti apa. Lah, standar moralnya di Pramuka Siaga itu ini, Dwi Satya dan Dwi Dharma ini. Penjabaran dari Dwi Satya dan Dwi Dharma ini berat loh. Berat. Ya nggak siaga aja, yang dewasa aja berat. Coba tadi ada tadi subuhnya yang kawanan dari teman-teman ini, subuh baru jam 6. Ini kan penjabaran dari menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Berat. Terus terhadap NKRI, sampean bayar pajak, bayar SIM. Sampean kalau umur 17 berkendara kan wajib punya SIM. Siapa yang belum punya SIM? Saya Pak. Kalau punya SIM umur Belum, 17 Pak. berarti kan Saya, sampean Pak. nggak taati terhadap NKRI ini sampean. belum punya kendaraan, Pak. Halo. Turu. Ya ini daring, sinyalnya kadang nyambung, kadang enggak. Wifi tumben ini tadi wifi-nya kok agak anu. Oke, sebentar, kok nggak bisa di share screen ini. Bentar ya, share screen-nya kok nggak mau. Oke, sebentar. Ya sudahlah, share screen-nya nggak tahu kenapa ini. Gara-gara habis keputus itu tadi mungkin. Jadi dua kehormatan tadi itu standarnya ya. Jadi di dalam Pramuka Siaga ini paling tidak dua itu tadi yang harus bisa diamalkan di masyarakat, yaitu ada Dwi Satya dan Dwi Dharma. Mohon maaf ya, ini nggak tahu kok. Saya coba ya, terus masuk lagi aja ya, karena ini nggak bisa di share screen ini. Iya, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Ge, Pak. Ge. Gak ngira kepanggil wong-wong liya. Sudah kepanggih mana? Ini saya sudah masuk lagi. Nah, udah. Ahmi.
Nah, sudah. Senjanya jaluk keluar dulu terus masuk lagi. Kamu nanti belum ngalami kalau pas presentasi nih. Sudah pernah presentasi belum mata kuliah yang lain? Udah, Pak. Udah, Pak. Gimana rasanya kalau kamu presentasi temenmu nggak respon? Nggak enak ya? Wah, Grogetno, Pak. Oke, saya lanjutkan. Jadi di syarat kecakapan siaga ada dua ya, ada kecakapan umum dan kecakapan khusus. Di siaga ada SKU umum adalah syarat kecakapan minimal yang wajib dimiliki oleh siaga. Nah ini biasanya SKU, syarat kecakapan umum ini ada bukunya, kecil itu. Nah, kalau zaman pernah jadi pramuka siaga dulu atau penggalang kan ada bukunya kecil. Kenapa kok kecil? Biar simpel mudah dibawa. Kalau buku SKU-nya besar, kalau buat kegiatan itu nggak simpel, Rek. Kalau bukunya kecil kan enak, kegiatan dimasukkan saku kan gitu bisa. Makanya disebut dengan buku SKU atau ada yang nyebut dengan buku saku. Yang wajib dimiliki oleh siaga untuk mendapatkan tanda kecakapan umum yang merupakan alat pendidikan sebagai perangsang dan pendorong untuk memperoleh kecakapan yang berguna bagi kehidupannya. Jadi ada apa saja yang harus dilakukan itu di buku itu ada. Kalau dia sudah berhasil melakukan itu, maka pembinanya memparaf atau mentandatangan. Tingkat pengabdopsian nilai-nilai kepramukaan dan keterampilan dilakukan melalui pendadaran syarat kecakapan umum. Ada 4 jenjang. Nah ini yang sering saya singgung. Ada mula, bantu, tata, dan garuda. Kalau siaga itu warnanya hijau ya, makanya di pramuka siaga itu biasanya kolong hasduk. Kolong hasduk itu kan ada macam-macam. Kalau dia di jenjang siaga, kolong hasduknya masih berwarna hijau. Karena bentuk ininya seperti ini. Kalau mula, dia masih 1 strip. Nah, kalau bantu, dia sudah 2 strip tingkatnya. Kalau tata, itu 3 strip. Kalau garuda, ada lambang burung garuda dan background hijau. Tidak setiap anggota siaga ini bisa menjadi siaga garuda. Tidak setiap menjadi garuda. Dan tidak setiap pembina juga menyaring mana anak didik saya yang sudah bisa masuk garuda. Enggak. Biasanya umumnya siaga mula bantu tata itu doang. Bahkan kadang ya wis enggak memperhatikan mula bantu tatanya, wis pokoknya masuk siaga gitu. Karena bisa jadi minim pengetahuan dari pembinanya. Wis pokoknya kegiatan gitu. Umumnya kan di sekolah-sekolah kan gitu. Yang penting kegiatan gitu. Bahkan biasanya satu sekolah dijadikan satu antara siaga dan penggalang. Harusnya kan kegiatannya berbeda. Ini fakta yang di lapangan seperti itu. Kamu misalnya di SMA kemarin, SMA kan penegak itu ada bantara dan laksana. Apakah ketika kamu pramuka kemarin itu dilakukan pelantikan bantara dan laksana? Kan tidak. Yang penting kegiatan pramuka kan gitu pas kelas 1 kemarin. Kelas berapa 1 itu? 10 ya? Kelas 10. Karena kelas 11 kamu sudah online. Jadi nggak berkegiatan lagi. Entah nggak tahu bajumu sudah muat, masih muat apa belum ya baju pramukamu itu. Kan terakhir pakai kelas 10. Insya Allah masih. Masih, Pak. Masih Semoga pandemi ini segera berakhir, jadi nanti pas KMD baju pramukamu masih muat. Amin. Makanya Saya nggak punya, Pak. ditaruh di semester 1. Biar kalau KMD bajunya masih muat gitu. Kalau nggak muat ya nyari pinjeman. Kakak nggak pondok-pondok kan akeh sing kakak-kakak kelasmu. Nyari pinjeman. Saya aja sudah nggak muat juga kok baju saya karena 2 tahun nggak pramukaan ini. Bajunya mengecil, Pak. Bajunya mengecil, ya betul sekali. Kalau badan kita sih menurut saya fine-fine aja, nggak ada permasalahan.
Bajunya yang mengecil ada, kena apa itu kok bisa mengecil itu? Oke, makanya di pramuka ini diberikan di semester 1, alasannya kenapa? Karena kalau kegiatan KMD, kegiatan pramuka kan butuh pakai baju pramuka. Nanti kalau dikasih di semester 5, rata-rata tumbuhnya itu bukan ke atas, tapi ke samping. Kalau tumbuhmu ke samping, ya alamat. Bajunya kan sudah nggak muat. Gitu. Itu pertimbangan kok pramuka diberikan di semester awal. Pertimbangan biar bajunya masih cukup. Di kecakapan siaga juga ada syarat kecakapan khususnya ya, ada purwa, madya, dan utama. Di tanda kecakapan umum, yaitu tanda kecakapan umum pramuka siaga dapat dikenakan pada lengan baju di sebelah kiri, di bawah tanda barung. TKU untuk siaga berbentuk sebuah janur. Nah, ini juga diambil dari kebiasaan para pahlawan dulu ya untuk menandakan pangkat seorang. Jadi pangkatnya untuk siaga itu di sebelah kiri. Dulu kamu pakai pangkat-pangkat enggak? Kayaknya enggak ya. Buatan. Gitu. Kalau baru mau berkegiatan ada jambore dipasangin, padahal nggak pernah melakukan itu, terus mau dipasangin semuanya di lengannya sampai penuh gitu. Biasanya kan kalau mau berkegiatan kan gitu dipenuhin. Ya nggak cuma di siaga, penggalang gitu. Karena apa? Menimbulkan kesan wow. Kalau bednya banyak kan ngerentap kan dia berarti pengalamannya sudah banyak. Tapi kan itu semuanya memang bisa dibeli. Beli cuma berapa? 1000-an itu kalau nggak salah yang bed kecil-kecil itu. Terus ada kecakapan khusus yaitu berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang masing-masing 3 cm. Dipasang di lengan baju sebelah kanan. Berbentuk setengah lingkaran di sekeliling tanda kuarda dan puncak menghadap ke bawah sebanyak 5 buah. Jadi kalau yang TKU itu di sebelah lengan kiri, yang TKK di sebelah lengan kanan naruhnya. Jadi ada penempatannya, nggak asal naruh. Di perindukan siaga, di gugus depan sebagai tempat berhimpunnya pramuka siaga disebut perindukan. Perindukannya idealnya terdiri dari 18 sampai 24. Pertanyaan saya, kenapa kok maksimal 24, kok enggak 30? Mbak Naila Zahratun, kenapa Mbak? Kok maksimal kok cuma 24? Kok enggak 30? Menurutmu kenapa? Ikutin jawab, Rek. Masa mahasiswa nggak bisa jawab? Meskipun nggak bisa jawab, setidaknya bilang, Pak, saya belum paham, Pak, belum tahu. Masuk menang. Kenapa Orangnya nggak ada, Pak. Itu ada Mbak Naila Zahratun. Mungkin bingung nyari tombol unmute-nya mungkin. Mbak Naila dengar suara saya apa enggak ya? Maaf, masih ditanya Ibu. Oh, ditanya Ibu. Ditanya Ibu, Rek, kalian sih negatif thinking kalian itu. Sepurane. Apa Pak pertanyaannya, saya belum kedengaran tadi. Ya, mengapa jumlah pesertanya kalau di jenjang SD maksimal 24? Kok enggak 30? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Jadi sekarang saya beritahu karena belum tahu. Kalau di jenjang SD itu maksimal jumlah siswa per kelas itu 24. Rek. Itu sudah aturan, ada undang-undangnya. Kalau lebih dari 24 harus dipecah jadi dua kelas. Jadi misalnya 25 gitu ya, itu harusnya dipecah. Itu undang-undangnya seperti itu. Kalau di jenjang SMP dan SMA 32 maksimal dalam satu kelas. SMP, SMA maksimal 32. Makanya kalau SD negeri yang kelasnya banyak, rata-rata ya per kelas 32. Kalau di jenjang perguruan tinggi, di jurusan IPS, kita kan termasuk rumpun IPS, BGSD itu. Rumpun IPS itu lebih dari 40. Makanya nanti kalau jumlah kelasmu ada 4
42 mahasiswa atau 41 mahasiswa dipecah kamu semester depan. Kalau masih 40 belum dipecah rasanya. Itu. Nah, ini kan saya nggak tahu jumlah kelasmu ada berapa ini mahasiswanya. Kalau sudah lebih dari 40 berarti semester depan dipecah. Kalau jurusannya rumpun IPA, itu maksimal 30 per kelasnya. Kalau lebih dari 30 kudu dipecah jadi 2. Nah, itu sudah aturan seperti itu. Kita rumpun IPS PGSD itu rumpunnya. Terus dalam perindukan tadi, perindukan kan kita gambarkannya di biar mudah itu satu kelas lah. Nah, ini dibagi 3-4 kelompok, disebut barung. Jadi kelompok kecilnya di dalam siaga itu barung. Barung idealnya terdiri atas 6 pramuka siaga, 6. Jadi ada kelompok-kelompok kecil itu 6. Perindukan siaga dipimpin oleh pembina perindukan siaga, disingkat pembina siaga, dibantu oleh pembantu pembina siaga. Nah, syarat menjadi seorang pembina itu wajib sudah KMD. Kursus pelatih pembina pramuka mahir tingkat dasar. Tuh, dapat ijazah. Rata-rata lulusan PGSD pasti sudah KMD. Di kampus manapun. Rata-rata wajib KMD. Kalau saya pernah nyinggung ya, kalau di Muhammadiyah itu HW. Kalau di Muhammadiyahnya Unmuh Malang, itu dia pakai pramuka. Kalau di Muhammadiyahnya Gresik, Universitas Muhammadiyah Gresik dia pakai HW. Ya terserah kampusnya. Gitu. Kalau di kita pramuka umum, kalau kita NU kan ngikut negara. Sudah saya singgung ya minggu kemarin ini. Untuk melaksanakan tugas di tingkat perindukan, dipilih pemimpin barung utama. Jadi ada kayak ketua kelas utama, ada ketua kelompok, yang ketua kelompok tadi disebut barung. Secara umum klasikal ada pemimpin barung utama, dipanggil sulung, yang dipilih dari para pemimpin barung. Jadi tiap barung, tiap kelompok kecil kan ada pimpinannya, ada ketuanya. Itu dipilih satu untuk menjadi barung utama. Dan dapat diganti, posisi barung utama ini tidak permanen seterusnya, tapi dapat berganti setelah beberapa kali latihan. Kenapa kok berganti-ganti? Karena setiap peserta didik diajari untuk mempunyai sifat berani. Boleh giliran, jadi nggak harus satu semester itu dia terus pemimpin utamanya, pemimpin barung utamanya, tidak boleh gantian. Ngambilnya dari pemimpin barung tadi yang kelompok kecil. Karena hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan lebih banyak bagi anggota barung berlatih menjadi pemimpin. Karena tadi di Dwi Dharmanya kan ada berani, melatih berani. Melatih berani. Kemudian kata perindukan berasal dari kata induk. Berarti tempat anak menginduk menjadi satu. Pembina pramuka, manakala memanggil seluruh anggota pramuka, perindukannya meneriakannya siaga, gitu. Dijawab oleh seluruh anggota perindukan dengan meneriakan siap. Jadi manggilnya jangan anak-anak sini kumpul, tidak. Tapi cukup dengan siaga, siap, gitu manggilnya. Makanya dalam kegiatan pramuka itu lebih banyak diajari tentang kegiatan ice breaking dan sebagainya. Itu keterampilan otodidak ya, ice breaking itu. Nggak dipelajari tapi kudu bisa ice breaking. Perindukan harus memiliki standar bendera dan tiangnya serta bendera merah putih untuk upacara pembukaan dan penutupan latihan. Jadi harus memiliki standar bendera. Biasanya cukup hanya setongkat ditata itu, di tali. Di dalam pramuka siaga ini juga ada standar tali temalinya, buku-buku cerita untuk siaga. Nggak mungkin siaga itu kalau sudah diberi cerita tentang remaja kan tidak. Pasti
ceritanya berbau-bau dengan dunia mereka atau dongeng. Dan dongengnya biasanya berhubungan dengan hewan-hewanan. Si kancil, sebagainya kayak gitu. Terus mereka seharusnya juga diajari peralatan memasak. Jadi siaga itu diajari memasak. Tapi ya yang simpel, mungkin bantu-bantunya aja. Kalau berhubungan dengan goreng-gorengnya kan berbahaya itu. Mereka juga ada peralatan kemah. Tapi kalau kemah sekarang biasanya gampang ya. Nasinya dipesenin sama pembinanya biar nggak ribet. Kalau zaman saya dulu kemah ya bawa kompor, bawa panci. Kompornya masih kompor minyak tanah. Zaman saya dulu itu belum ada kompor LPG. Nah kalau sekarang ya full kegiatan. Jadi makan sudah disiapkan gitu. Perindukan siaga putra dapat dibina oleh pembina dan pembantu pembina putra maupun pembina dan pembantu pembina putri. Sedangkan perindukan siaga putri hanya dapat dibina oleh pembina dan pembantu pembina putri. Jadi gini, misalnya anak didikmu laki-laki dan perempuan. Maka yang boleh membina kalau campur kan boleh campur, berarti pembinanya boleh campur juga. Tapi kalau anak didiknya itu putra, maka dibina oleh pembantu pembina dan pembantu pembina putra maupun pembantu pembina putri. Tapi kalau putri, siswamu putri, yang boleh bina hanya putri saja. Jadi misalnya ada sekolah memisahkan laki-laki dan perempuan. Siswanya cuma perempuan aja, maka laki-laki nggak boleh bina. Hanya boleh perempuan. Tapi kalau siswanya laki-laki tok, siswanya laki-laki saja, pembina putra boleh, pembina putri boleh. Jadi pembina laki, perempuan boleh. Itu bedanya begitu. Sekarang yang disebut dengan barung. Barung merupakan kelompok kecil dalam perindukan siaga yang idealnya beranggotakan 6 pramuka siaga disebut barung. Kata barung berarti rumah jaga atau suatu bangunan. Setiap barung, baik siaga putra maupun siaga putri, memiliki nama barung yang diambil dari nama-nama warna. Ada barung merah. Jadi kalau masih siaga ini masih warna ya, belum yang nama-nama hewan, nama-nama bunga itu belum. Itu untuk yang penggalang. Kalau masih siaga hanya warna. Merah, biru, hijau, putih. Jadi setiap warna memiliki makna dan kiasan yang merupakan cerminan sifat baik yang menonjol yang akan ditiru oleh anggota barung tersebut. Jadi bedanya itu. Kalau di siaga kamu sudah memberi kelompok nama hewan, nama bunga, salah. Karena kalau untuk kelompok nama hewan, nama bunga itu untuk yang penggalang. Kalau yang siaga masih kelompoknya berupa nama warna. Barung merah, barung hijau gitu. Keanggotaan barung tidak bersifat tetap, dapat diubah. Jadi kelompokan itu nggak harus tetap seperti itu. 1-2 bulan sekali dirubah. Ganti posisi. Biar nggak kelompokan dengan itu terus. Barung tidak mempunyai makna bendera barung karena pelaksanaan kegiatan pramuka siaga pada umumnya dilaksanakan di tingkat perindukan. Jadi kegiatan di tingkat barung hanya berupa permainan singkat dan spontan. Karena kalau siaga itu biasanya itu kegiatannya hanya sesekolah saja, nggak ada antar sekolah. Biasanya seperti itu. Makanya di sini tidak memakai bendera, tapi hanya sebutan aja, kelompok merah, barung putih gitu, tapi nggak ada benderanya. Barung memiliki buku daftar hadir anggota dan kas anggota, dipelajari, membuat absen, kas. Barung dipimpin secara bergilir oleh seorang pemimpin barung dan seorang wakil pemimpin barung, dipilih dari anggota barung dengan bantuan pembina dan pembantu pembina pramuka siaga. Jadi pemimpinnya ini di setiap kelompok kecil di barung ini boleh gonta-ganti. Tapi bukan berarti setiap pertemuan ganti, tidak. Ya mungkin 1-2 bulan sekali tadi. Setiap kegiatan barung didampingi pembina dan pembantu pembina siaga. Kalau pembantu pembina berarti dia belum KMD ya.
karena masih pembantu. Kalau sudah KMD kan sudah pembina. Terus ada Dewan Siaga, biasanya nggak sampai ya, kalau di SD sampai Dewan Siaga itu nggak ada. Tapi seharusnya memang ada. Dibentuk untuk memenuhi hak anak dan melatih kepemimpinan pramuka siaga. Dewan Siaga beranggotakan seluruh anggota perindukan. Ketua Dewan Siaga adalah pemimpin barung utama atau sulung tadi sebutannya. Pertemuan siaga diadakan 3 bulan sekali atas kebutuhan program. Nah, ke pertemuan Dewan Siaga ini maksudnya bertemu dengan sekolah lain. Dewan Siaga ini mengadakan pertemuan. Sekolah lain juga boleh atau sesama dewan saja. Berarti lintas kelas 1, 2, 3 yang jadi dewan saja bertemu. Itu selama 3 bulan sekali. Ini kalau manajemennya bagus ini bisa terlaksana. Kalau nggak bagus ya yang penting kegiatan gitu aja. Saya yakin untuk Dewan Siaga dan sebagainya gini jarang sekolah menerapkan ini. Jarang. Kenapa? Guru pembinanya malas, ribet. Biasanya malas, ya penting kegiatan gitu aja biasanya umumnya. Seharusnya Dewan Siaga ini bertugas ada memilih dan membahas kegiatan yang diusulkan pembina, mengatur kegiatan perindukan, menjalankan keputusan-keputusan yang diambil dewan dan sebagainya. Kegiatannya dalam membuat desain kegiatan siaga harus yang gembira, dinamis. Dinamis itu gimana? Membelajarkan siswa anak itu dari tidak tahu menjadi tahu, itu dinamis. Terus ada kekeluargaan, karakter, dimunculkan itu. Pembina adalah kunci pokok di dalam mengemas bahan latihan dan kreativitas pembina sangat diperlukan. Jadi semakin akrab hubungan antara pembina dengan siaga, maka akan semakin tinggi tingkat ketertarikan siaga untuk tetap berlatih. Jadi kalau senang itu mereka suka. Jadi kita harus mendesain kegiatan yang membuat mereka senang. Jadi makanya diperlukan kesabaran. Pembina harus pintar cerita, dongeng. Lebih baik bila pandai nyanyi, pintar nyanyi. Bukan nyanyi yang nyanyi ini ya, nyanyi anak-anak. Bukan lagu-lagu Korea, bukan. Jadi lagu yang anak-anak. Terus bertubuh sehat dan energik. Makanya kalau jadi pembina, ada yang gendut ini di kelasmu, kalau gendut, saya berharap nanti kamu lulus S1 sudah ideal badanmu. Karena seorang pembina itu idealnya bertubuh sehat dan energik. Lemu lah gelundang-gelundung deh. Kelemuan ini saya. Berat badan saya sudah kepala 8 ini kelemon ini saya. Gara-gara WFH, di rumah tok, duduk, sehingga tumbuhnya ke samping jadinya. Makanya pembina ini harus bertubuh sehat dan energik. Pandai senam. Nah, nanti di mata kuliah olahraga sama diajari senam. Nanti praktek senam berkelompok. Tuh nanti. Dan tentu saja berbudi pekerti yang luhur sebagaimana syarat menjadi pembina pramuka. Jadi pembina pramuka harus bisa itu. Multi talent lah bahasa kasarnya. Makanya PGSD ini termasuk jurusan multi talent. Kamu kan semuanya kamu pelajari. Semuanya kamu pelajari. Di dalam kegiatan latihan dapat dilakukan pemenuhan pengujian syarat-syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus. Ada bukunya tadi. Tingkatnya ada 4 jenjang tadi ya. Ada mula, bantu, tata, dan siaga Garuda. Kalau mula stripnya tadi 1, bantu itu 2, warna hijau tadi, tata itu 3, kalau Garuda itu gambar burung Garuda. Warna backgroundnya hijau karena siaga. Ada latihannya, nah ini yang pasti latihan rutin mingguan. Biasanya pramuka itu ditaruh di hari Sabtu. Hari Sabtu. Ada upacara pembukaan latihan, upacara penutupan, upacara menyampaikan rasa terima kasih, siaga dan sebagainya. Macam-macam ini. Ada kegiatan bulanan, jadi setiap 3 bulan apa. Terus ada pertemuan besar siaga. Ini biasanya ada pesta siaga. Pesta siaga ini contohnya ada basar, ada permainan bersama antar sekolah juga boleh. Mungkin sekolah terdekat biasanya kan sekolah misalnya sebutannya nama SD Cukir 1 biasanya kan sama Cukir 2 kan dekat. Itu bisa melakukan permainan bersama, dharma wisata.
perkemahan siaga. Kalau siaga itu nginepnya jangan lama-lama, cukup perkemahan sehari. Sehari berarti pagi, dari pagi sampai sore. Sore sudah pulang. Kalau 2 hari sudah jadi persami, perkemahan Sabtu Minggu, atau perkajum, perkemahan Kamis Jumat gitu. Sebentar ya. Oke, mohon maaf. Jadi ada ini berbagai macam jenisnya ini kegiatannya. Ada karnaval siaga. Jadi ini kegiatan yang tadi pesta siaga ini bukan yang tiap pertemuan, bukan. Jadi ada momen-momen khusus. Jadi dengan banyaknya jenis kegiatan maka tidak mungkin seorang pembina kekurangan bahan untuk latihan. Jadi kamu sebenarnya lihat buku SKU saja itu sudah bisa berkegiatan loh di SKU. Misalnya pada mula itu tuntutannya apa gitu. Misalnya membaca surat Al-Fatihah, Mas. Itu satu kelas kamu tes satu-satu kan sudah berapa jam itu. Tuh. Jadi nggak mungkin kehabisan bahan. Jadi pada dasarnya ini tadi ada ing Arso Suntolodo, ing Madya Mangunkarsa, atau Turi Handayani. Jadi pada intinya itu. Jadi kita dalam mengajar kepada anak didik kita itu intinya. Ini kan apa ini? Bapak pendidikan kita, Menteri Pendidikan kita yang pertama kan Ki Hajar Dewantara.